teman-teman, coba saya tutup ini dulu ya. Saya anggap ini sudah semuanya sudah pada bisa alphabetical ya. Saya ingin tinggal ngingatin bahwa alphabetical Ibrani itu ya. Oke, yang pertama adalah huruf yang berbeda tapi punya bunyi yang sama. Alef dengan Ain, ya. Ini Alef ini dan Ain ini bunyinya sama jika dia kesisipan vokal yang sama. Misalkan ini kalau Alef, coba lihat ini, Alef dengan E. Ini Res dengan E, Re. Ini Sadia, Eretz. Coba lihat di sini, Ain juga bunyinya E, Eref, ya. Ain dengan bunyi E itu sama ya, E sama Re. Saya harus tetap melihat yang oke ya. Jadi nomor satu adalah Alef dan Ain. Itu adalah huruf yang berbeda tapi produce the same sound. Oke, 50. Eretz, Eref. Dan juga Bet dan Vav. Ini huruf kedua ya, yang tidak pakai titik. Vet sama Vav. Saya harus terima. Oke. Jadi ini adalah vet sama Vav. Contoh, Alef dengan A, vet dengan I, V. Ini Vav, ini vet juga, jadi bacanya Aviv. Aviv, musim semi ya. Coba lihat ini Vav juga di sini ya, Avir, sama bunyinya Avir. Jadi dua huruf yang berbeda, tetapi bisa memproduksi suara yang sama. Oke, Aviv sama Avir. Aviv ini musim semi, Avir ini udara. Avir. Kemudian selanjutnya adalah Chet sama Khaf, sama-sama bunyinya ya. Coba lihat di sini ya. Pahad ini artinya worry ya, ketakutan. Sama syahah. Nah, ini ya. Khaf juga ya. Syahah, sin dengan A, syahah dengan A, kha. Ini huruf khet juga ya, coba lihat. Khet sama khaf. Syahah. Juga huruf tet dengan taf, ya, tet sama taf. Soteh sama soteh, teh juga kan bunyinya E sama E. Soteh. Saya harus, saya rasa sudah bisa masuk semua ya tanpa. Soteh dan sote. Kalau sote ini artinya kebodohan, sote ini adalah minum ya. Kemudian kaf dengan kof. Kaf dengan kof. Coba bacanya, lihat coba, yang di bold ini adalah kala sama kafe. Kafe sama kala ya. Ini bright. Kala ini artinya bright, menantu perempuan. Kala sama kafe. Kafe ini ada kopi. Selanjutnya ada huruf sameh dengan sin. Sameh dengan sin, sama-sama bunyinya sam dan sam, ya. Sam dan sam. Juga ini mempunyai bunyi yang sama. Huruf berbeda tetapi menghasilkan suara yang sama, vokal yang sama. Terus ada pertanyaan, kapan digunakan ini dan kapan digunakan ini? Tidak bisa ditanya begitu, karena ini adalah berkaitan dengan vocabulary. Ya, it's written like that way. Ini misalkan sam, kenapa nggak pakai sin ini di sini? Akan berbeda artinya nanti ya, akan berbeda artinya. Jadi dia harus, kalau kita menghafal satu vocabulary, and you have to memorize also the way it's spelled, ya, bagaimana dia ditulis. Sama dengan kalau analogikanya kita begini. How do you spell home? Ya, kan tidak mungkin begini kan, pasti harus pakai
Jadi dia tulisannya yang sudah begitu, spellingnya home itu seperti gini, harus pakai E di belakangnya. Home. Ya. How do you spell bite? Ya, bet, yot, taf. That's it. That's the way it is spelled gitu. Ya. Jadi itu ingat. Jadi vocabulary itu harus dihafal dengan how it spell. Bagaimana dia ditulis, bagaimana dia ditulis. Itu penting sekali ya, kalau jika Anda menghafal satu vocabulary, ingat tulisannya. Harus diingat, sama dengan misalnya gini. Ani, ini artinya Ani adalah saya. Ani. Nah, ada tulisannya seperti gini. Ani juga ya. Ini juga Ani, sama bunyinya kan? Nah, perhatikan hati-hati, ini artinya saya. Tapi kalau ini artinya Ani adalah orang miskin. Ya. Jadi how important to memorize the vocabulary with how it's spelled. Bagaimana juga dia di-spellnya, itu penting sekali, penting sekali. Nanti kalau ke depan kalian saya tidak perlu approve lagi kalau yang hadir ya. Oke. Ya, saya ulangi. Ini adalah huruf-huruf yang berbeda, tetapi pronunciation-nya adalah sama. Ya. Sekali lagi, Alef, Eretz, ya, bumi. Kemudian Ain, ya, bunyinya sama dengan E juga, Eref, sama-sama bunyi E ya. Eref adalah waktu senja. Coba lihat ini, Vet, Aviv, sama Avir, coba ya, yang di bold ini, Avir. Kemudian ini Khet sama Khaf, dua huruf yang berbeda, tetapi menghasilkan bunyi yang sama. Pakhat, Syah, Khah, ya, Syah. Kemudian Tet dengan Taf, Sote, Sote juga di sini. Coba Sote, ini artinya beda loh. Ini adalah kebodohan. Ini adalah minum, ya, sama beda sama bunyinya sama, sote sama sote, satu pakai tet, satu pakai taf, ya, tapi bunyinya sama. But how do you know? Ya, nanti struktur kalimat yang menjadikan dia berbeda makna. Oke, kala sama kafe, sama-sama bunyinya kaf dengan kof, kala kafe, sama-sama kaya, kaka. Sam juga ya. Ini ada racun, ini adalah di sana. Artinya. Oke, itulah huruf-huruf yang sama, berbeda tetapi menghasilkan produk yang sama. Oke, let me explain to you. Sekali lagi ya, saya sudah menganggap bagi teman-teman yang baru hadir hari ini, kalau masih membutuhkan practical alphabetical, ya, ini silakan nanti saya bisa di Japri atau nanti gimana saya kirim ya. Yang teman-teman baru, yang minggu lalu tidak hadir ya, mungkin ada teman-teman yang baru hadir hari ini, itu bisa meminta dengan saya ini, bagaimana cara menulis alphabetical ya, alef, bet, dan gimana sebagainya. Oke, saya tidak mau singgung hari ini karena saya sudah singgung minggu lalu. Saya lebih ke technical sekarang ya. Nah, ada 3 huruf ada 3 huruf dalam bahasa Ibrani yang tidak ada, dari bahasa asing yang tidak ada bunyinya di Ibrani, seperti huruf J ya, George. Nah, dia harus dipakai, ini apostrof, ini bukan huruf yod ya, perhatikan. Ini adalah apostrof, koma atas. Misalkan ya, kita mau tulis Jakarta. J itu huruf bunyi J tidak ada di dalam bahasa Ibrani. Sehingga mereka ciptakan J apostrof Jakarta. Itu caranya ya. Jakarta. Ya, itu apostrof namanya. Ya, apostrof ini adalah koma di atas menjadi Jakarta.
Itu bukan yod ya, ini koma. Sehingga bunyinya bukan lagi Gimel ya, Jakarta. Menjadi J ya. Selanjutnya ada huruf Zain. Zain juga pakai, nah biasanya ini dalam bahasa Prancis ya, Jack. Ini. Zain sama apostrof, iya Jack ya, Jack. Je m'appelle. Kalau orang bahasa Prancis itu kan nggak ada je. Ya, itu juga dipakai huruf zain kemudian di apostrof karena bunyi z itu tidak dalam bahasa Ibrani. Kemudian satu lagi Sadi menjadi Charlie ya, Churchill, Chad ya, semuanya pakai huruf Chad. Nanti kalian ini ya, kalian menemukan nanti huruf-huruf segini ya di teks-teks modern itu kalau ada koma di atas itu adalah merubah bunyinya menjadi bunyi asing yang diadopsi ke dalam bahasa Ibrani. Huruf Gimel, Zain, sama Sadi. Oke? Itulah semuanya yang harus diperhatikan dalam alphabetical Ibrani. Kemudian ini ya, ini ada sedikit, ini. Inilah perbedaan agak sedikit berbeda klasik dengan modern ya. Ini biasanya, ini dia nih. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Fe, sama Taf. Di biblical ini ada titiknya ini kan. Bet, Vet menjadi Bet. Ini Gimel ditaruh kalau dia ditaruh titik menjadi Gmail. Tapi hanya di klasik saja, di modern tidak ada ini. Tertinggal di modern adalah Bet, Kaf, sama P. Bet, Kaf, sama P. Ya. Kemudian di dalam bahasa klasik, di klasik ini Gmail ini ada titiknya di sini, menjadi J, yang seperti tadi Jakarta ya, tadi seperti jadi Jakarta. Nah sekarang di modern tidak ada, mereka adopsi dengan cara begini. Itulah perbedaan sedikit antara biblical dan modern. Ada technical issue ya. Oke, itu karena perubahan pronunciation dari zaman dulu ke zaman modern. Ya, tapi don't worry, jangan khawatir bahwa perbedaan antara klasik dengan modern itu tidak signifikan sebenarnya. Hanya ada suatu adaptasi ya, adaptasi bunyi dan adaptasi kata-kata baru yang diadopsi dari bahasa Inggris, bahasa asing ya. Saya ini khawatir nanti teman-teman coba. Ada pertanyaan berhubungan dengan angkanya ya. Oh nanti kita belajar dengan angkanya juga. Ya nanti kita belajar angka. Oke. Saya khawatir. Ini dia tuh. Saya harus jawab harus ini nih. Ya lain kali saya tidak usah harus pakai waiting room ya. Oke. Bagi teman-teman yang baru datang, Agnes, shalom Agnes. Oke, saya ulangi sedikit lagi bagi teman-teman yang baru datang. Saya menganggap, sekali lagi saya ulangi, saya menganggap teman-teman yang ada di sini sudah pernah mempelajari alphabetical Ibrani. Sangat sudah agak sedikit familiar lah dengan alphabetical Ibrani. Yang belum dapat nanti bilang sama saya akan kirim ini ya. Ini cara mengirim. Tunggu dulu siapa itu? Saya bisa mute all. Saya mute dulu ya. Saya mute all. Supaya nanti kalau ada yang bertanya dimasuk di chat room, nanti saya akan baca ya. Shalom Agnes. Iya. Oke, yang belum dapat latihan alphabetical ini, silakan di japri saya akan kirim ini ya. Ini adalah bagaimana kita belajar menulis dan menghafal alphabetical Ibrani.
Ini adalah saya buat kotak seperti ini. Jadi ini sudah ada caranya nih. Alef. Dan ini ditulis biasanya ya ditulis sama 10 kali. Itu kita akan bisa ingat nanti. Ya. Oke, just one second. I have to do this. Masih banyak yang datang sebentar. Oke. Oke, sekali lagi. Ini yang belum mendapatkan ini silakan nanti dihubungin saya agar supaya saya tidak mau lagi kembali ke Alef Bet Gmail ya, karena akan saya yakin teman-teman sudah sedikit mengenal alfabetikal, hanya detailingnya saja mungkin ya. Saya lebih ke detailing. Oke, sekali lagi ada 3 huruf dalam bahasa Ibrani ya yang mengadopsi bunyi asing ke dalam bahasa Ibrani. Itu adalah huruf apa? Huruf Gimel sama Zain dan Sadi. Dan ini adalah bukan huruf Yod ya, tapi ini adalah apostrof. Gimel menjadi J. Saya sudah jelaskan tadi Jakarta, ya, George. Ini juga Zain, Jack. Ini Charlie, ya, seperti Cha. Ini dia ya, Churchill, Chips ya. Ini kan bahasa-bahasa asing yang bunyinya tidak ada dalam bahasa Ibrani, sehingga mereka mengadopsi menggunakan apostrof, ya. Dan ini adalah huruf yang berbeda, tetapi masih banyak sekali yang datang. Oke. Ini adalah huruf yang berbeda tapi menghasilkan vokal yang sama. Alef sama Ain, Vet sama Vav, Chet sama Khaf, Tet sama Taf, Kaf sama Kof, Sameh sama Sin. Oke. Kemudian ada 3 huruf ya, 3 huruf yang menurut saya ini kembar. Huruf yang sama hanya kemasukan unsur dagesh. Namanya dagesh ya. Dalam bahasa Ibrani dagesh, titik di tengah huruf itu namanya dagesh. Dagesh, how do you write it? Let me write it for you. Oke, dagesh. Tulisannya gini ya, dagesh. Dagesh ya. Titik tadi itu namanya dagesh. Dalet dengan A, da, Gimel dengan E, G, kemudian ini Sin, dagesh. Dagesh ya, adalah titik yang di tengah huruf. Itu adalah di 3 huruf ini. Vet menjadi, kalau ditaruh titik menjadi bet. Khaf menjadi kaf. Fe menjadi P. Ya. Sebenarnya ada satu lagi deh. Satu lagi adalah, tapi titiknya bukan di tengah. Shin sama Sin. Yang satu di sebelah kanan, ini bunyinya Shin, dan ini adalah Sin. Ya. Itu adalah huruf yang berubah bunyinya, agak sedikit berbeda, tapi hurufnya sama ya, huruf sama, tapi dia memasuki unsur titik sehingga dia agak sedikit berubah bunyinya. Sebentar, ada pertanyaan, mau tanya rekaman ini ditaruh di YouTube tidak? I will see, saya akan lihat ya. Akan kita pikirkan nanti. Oke, yang paling penting kita hari ini belajar dulu. Oke, itu adalah huruf Vet sama Bet, Khaf sama Kaf, Fe sama P, sama Shin dan Sin ya. Oke, Sin dan Sin. Oke, saya kembali ke sekarang confusing letters. This is very, Sofit dulu ya, Sofit. Ada 5 huruf dalam bahasa Ibrani itu yang berubah menjadi, jika terletaknya di akhir satu kata, maka berubah bentuknya. Yang pertama adalah Khaf,
Ya, beginilah sofitnya ya. Khaf itu gini aja, ini logikanya agar supaya mudah mengingat khaf sofit itu, ini dipotong kakinya ini ya. Dipotong kakinya, dipanjangin aja. Sehingga dia lebih panjang dari huruf-huruf lain. Kecuali mem. Kecuali huruf mem ya. Mem ini segi 4. Mem. Kemudian huruf nun, kakinya dipotong lagi ya. Kemudian panjang. Kemudian huruf V, kemudian dia ini sofit jadi panjang. Ini dipotong kakinya sehingga dia jadi panjang. Juga huruf sadi ya. Sadi ini dipotong aja kakinya, dia jadi panjang. Kecuali satu huruf adalah huruf mem. Ya. Khaf, mem, nun, V sama sadi. Oke, kemudian ada namanya confusing letters. Ya, bagi teman-teman yang baru belajar Hebrew, biasanya huruf-huruf ini memang agak sedikit, karena dia baru, sehingga terjadi satu confusing ya, kebingungan, ini huruf apa ini huruf mana ini? Nah, ini lihat, dalet. Dalet sama khaf sofit. Ya, itu hampir sama itu. Kita kadang-kadang bingung, bagaimana membedakannya, signifikannya? Pertama adalah kakinya dia lebih panjang. Kemudian kalau dalet itu ada buntutnya, ya. Kemudian kalau khaf sofit tidak ada buntutnya. Nah, kemudian ada huruf resh, ya. Resh itu apa bedanya dengan dalet? Dia besarnya sama. Nah, resh tidak punya buntut di kepala. Kemudian apa bedanya resh dengan khaf? Kakinya yang berbeda, ya. Makanya ingat, huruf sofit itu adalah badannya dipotong, diperpanjang, kecuali huruf mem. Untuk mudah mengingat ya, untuk mengingat huruf-huruf itu. Oke, dalet sama khaf sofit sama resh. Kemudian vet sama khaf. Ini kadang-kadang bagi teman-teman yang baru belajar, ini juga agak membingungkan ya. Ingat saja bahwa di vet itu ada buntutnya ya, ada buntut, sementara khaf tidak ada. Setelah itu adalah gimel dan nun. Ya, ini kadang-kadang juga agak sedikit membingungkan, tapi I will say this is confusing letters ya. Ini adalah huruf yang agak sedikit membingungkan ya. Coba kalau dia nun di bawah sini, kalau gimel kakinya seperti agak beda lah. He sama he, ya. He sama he. Hati-hati nih, he dan he. Kemudian khet sama taf. Perhatikan ya. Kalau taf, ini huruf terakhir ya. Taf itu ada kakinya seperti ini, khet tidak ada. Nah, ini yang paling sering kayak ini. Vav sama nun sofit. Jadi persis sama, bedanya nih. Vav dengan nun sofit itu adalah kakinya di sini lebih panjang. Sofit coba fast sofit ya. Kadang-kadang kita melihat ini khaf dengan vav itu sama juga kan. Itu dia, agak berbeda ya. Coba lihat, ini khaf itu panjang kakinya dan di sini kepalanya lebih panjang. Itulah membedakan juga antara nun sofit dan khaf sofit. Nah, kadang-kadang teman-teman juga bisa melihat ini huruf apa namanya, huruf vav itu hampir sama dengan zain. Coba zain, ingat, lihat, zain adalah kepalanya seperti ini ya, sementara vav tidak seperti kepalanya di sini, dipotong di sini. Ain dengan sadi, juga ain sama sadi bagi teman-teman yang baru belajar ini juga sedikit membingungkan ya, sedikit confusing, namanya confusing letters. Ya, ini nanti saya akan share ya. Saya akan share, sebenarnya ini bisa saya share di Padlet nanti, semua teman-teman bisa masuk di Padlet dan bisa mendapatkan file ini. Itulah sekelimat tentang detailing ya, detailing Hebrew. Nah, sekarang kita sudah bisa baca kalau gitu ya. Coba kita lihat ini, coba lihat. Nikut kita sudah pernah pelajarin, minggu lalu sudah pelajarin ya. Ini adalah nikut A. Saya ulangi, saya baca dulu ya. Alif dengan A. Ini juga A. Kemudian ini juga alif dengan A. Karena ini ada huruf He, A. Alif dengan E, ini juga E, ini E. Kemudian ini I.
O. Ya. Kalau ada teman-teman menginginkan ini, ya, Hebrew Reading Practice, ini saya akan bisa kirim juga. Tinggal hubungin saya melalui telepon saya. Oke, belum teman-teman yang belum punya my phone number, bisa dicatat 0821 1067 2079. Ini nomor saya ya. Oke, 0821 1067 Efes Mones Time Echad Efes Seseva Time Efes Seva Tesa 0821 1067 2079. Oke, itulah yang gimana kita. Let's see. Oke. Kita kembali ke membaca tadi, latihan membacanya. Ya, ini adalah praktek reading ini. Ini apa tujuan dari catatan ini? Membiasakan kita membunyikan huruf nikutnya. Ya, ba, b, b, bibi, bobo, bu. Ini seva. Ini adalah seva. Saya jelaskan sedikit seva. Seva itu sudah saya jelaskan di catatan minggu lalu ya. Let's say what is mine. Ini seva ya. Di catatan minggu lalu bagi teman-teman yang sudah mendapat ini seva ya. Seva. Bagaimana seva ini? Ada rule dia. Dia punya rule tersendiri. Ya. Kalau dia di awal kata, maka bunyinya E. Kalau di tengah, maka dia mati. Misalkan ini, Yod dengan I, Yi. Ini Shin, Seva. Maka bacanya Yish. Ya, itu Seva ya. Yish. Ra, El. Itulah Seva ya. Ya, tetapi kalau dia di awal kalimat, misalkan gini ya. Oke, misalkan ini seva kan. Nah, ini seva di awal bunyinya E. Gedola. Gimel sama seva di awal bunyinya E. Dalet dengan O, do. Lamet dengan A, la. Gedola. Seva ya, itu rule seva. Jika dia di awal kata, di awal satu kata, maka bunyinya E ya. Gedola. Itulah seva. Jika dia di tengah, maka dia mati ya. Seperti Yish. Oke. Yish. Nah, ini seva. Yish. Ra. El. Nah, terus juga ini seva. Bunyinya E. Ye. Ru. Sha. La. Yim. Ini bunyinya ya, tulisannya Yerusalem gini nih. Yod dengan seva awal. Bacanya Ye. Yerushalayim. Ya, kalian juga Gedola. Tetapi kalau dia di tengah, maka dia mati. Seperti tadi, Yish ini ya, ini dia, seva ini. Oke, saya ulangi, ini saya harus merah. Kemudian ini merah. Ya, itulah perbedaan seva di awal dan di tengah. Kalau di tengah dia mati, kalau di awal bunyinya tetap E. Gedola. Yerusalem ya, bunyi dia E.
Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Alphabetical? Saya buka itu. Ada saya unmute. Ada pertanyaan? Pak, tadi kan ada perubahan apa namanya alfabet, Pak. Itu berarti mengandung numerasi juga ya, Pak ya? Oh, kita akan ke numerasi belum ya, sebentar. Oke, kita akan ke bahas nanti numerical value namanya ya. Betul ya. Thank you. Akan saya bahas sebentar. Ya, makasih Pak. Mohon jelaskan adakah perbedaan pelafalan antara sameh dan sin? Tidak ada. Sin yang titik sebelah kiri ya. Tidak ada perbedaannya. Itu bunyinya sama. Tadi saya barangkali baru masuk tadi ya. Itu saya sudah jelaskan di buku Brandis ini ya. Saya sudah jelasin tadi di sini. Itu ini ya, coba lihat ini. Sin sama sin ya. Ini bacanya sam, ini sam juga. Sam sama sam ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan bunyi. Ini adalah huruf yang berbeda, tetapi pronunciasinya sama. Bunyinya apa namanya? Bunyi vokalnya sama. Ain sama ain, alif sama ain, vet sama vav, khet sama khaf, tet sama taf, kaf sama kof, sameh dengan sin. Ya, oke. Kemudian setelah itu perhatikan, coba perhatikan ya, Hebrew itu huruf terakhir itu tidak ada nikut. Semua ya kata dalam bahasa Ibrani tidak bernikut di akhiran satu kata. Kecuali ada dua huruf nanti akan kalian ketemukan itu ada nikutnya seperti ini nih. Ini khet dan ain ya, khet sama ain. Ruah. Anda bacanya ruah, A-nya dulu ditarik ya, kemudian baru khetnya. Ruah. Tapuah ya. Luah. Ini juga loa. Somea. Reah. Rea. Seriah. Menia ya. Sama dengan kayak yang ini juga ada. Coba lihat ya, tidak ada huruf terakhir yang ada nikutnya. Ya. Kecuali huruf khet nanti sama y. Ya ini juga y itu huruf sefa di awal bunyinya y. Yeshua. Nah, ini dia. Yeshua. Jesus ini ya. Yeshua. Makanya ada yang baca Yesu, ada yang baca Yeshua. Tapi saya lebih apa namanya? Ain ini harus berbunyi dia Yeshua. Yeshua. Oke, itu tadi kita sudah membahas dua huruf yang jika terjadi terletak di akhir satu kata, maka dia ada nikutnya. Dua huruf itu adalah khet dan ain ya. Dan bacanya ditarik dulu bunyi a-nya, loa, somea ya, baru harganya. Reah, ruah, tapuah, luah dan seterusnya ya. Itu satu. Kemudian tadi ini confusing letters ya. Dalil sama res saya sudah jelasin tadi. And then kita ke numerical. Here we go. Ini dia. Ini adalah ini tidak sempurna saya jelaskan minggu lalu. Ini namanya gematria. Ya teman-teman dia sudah tahu kan bagaimana gematria ya. Di biblical tuh banyak namanya gematria. Ada satu kata, ada kalkulasinya dia ya. Berkalkulasi kemudian ditemukan satu kode atau satu rahasia. Karena alphabetical Hebrew itu juga punya numerical value. Ini Alef itu 1, bet sama bet itu 2. Ya. Gmail, kapan ini digunakan biasanya kalau kelas di sana tidak ditulis kelas 1. Dia bilangnya kelas
alef, ya. Tingkat alef, ya, floor alef, floor bet, floor gimel, dan seterusnya. Juga di biblical ayat 1 itu tidak dilihat 1 gini. Mereka tidak menulis angka ini. Ayat 1 itu adalah alef, ya. Ingat, bet, vet sama ya, gimel, dalet, he, va, sampai harus ke yod 10. Oke? Makanya kalau dia yod itu yod 11, yod sama alef 11. Yod tambah alef itu 11. Yodnya 10 tambah 1 11. 12 yod sama vet ya, dan seterusnya. Ingat, kecuali 15 dengan 16. Dia tidak bisa bilang yod dengan he. Sebenarnya kan ini 15 ini kan sebenarnya yod sama he. Iya kan? Yod 10 tambah 5. Orang Yahudi tidak mau. Karena yod sama he itu terlalu dekat dengan nama Yahweh. Sehingga mereka, tetapi juga sama ini tet ini 9 tambah vav. Tet 9 sama vav berapa? Ya 15 kan? Kecuali 15 dengan 16. Kemudian juga tet sama zain. Tet 9, zainnya 7. 9 tambah 7, 16. Tet zain ya. Kemudian kembali ke 17, kembali yod sama zain. 10 tambah 7, 17. Ingat, kecuali di angka 15 dan 16. Yod zain, yod chet, ini namanya gematria ya. Kemudian kaf 20. Kaf khab ya. Ini salah, bukunya salah. Ini khab alef 21. Khab 20, khab bet dan seterusnya ya. Khab lamet 30. Mem 40 dan seterusnya. 40, 60, 70. Wah, nanti ini kalau kalian bisa minta saya minggu lalu saya sudah ini kalau kalian minta dengan saya akan kasih ini. Ini alef ya, ini ada gematrialnya. Sudah ada 1 angka di bawah sini. Oke, we'll share this later on. Kita akan share nanti. Oke, itu sudah pertanyaannya dijawab tadi ya. Itu adalah gematria namanya, gematrial ya. Kof alef. Coba misalkan ya. Torah, ini kayak gini ya. Torah itu taf berapa? Taf itu 400. Kemudian vav itu adalah 6. Res itu 200. He ada 5 sama dengan 611. And then bukan bagian saya ini. Ini ada ilmunya sendiri. Saya ini cuma memberikan gambaran betapa gematria itu penting dalam Ibrani ya. Gematria. Emet, kebenaran. Alef 1 ya. Memnya tadi berapa mem? Mem. Kalian bisa cari ini mem. Where are you? Mem tadi ini mem itu 40 ya. 1 tambah 40 sampai tambah 400. Itulah juga emet. Emet itu adalah kebenaran atau kesungguhan. Kebenaran emet. Melech ya, mem dengan e, me, lam dengan e, khaf ini khaf sofit ya. Coba lihat perhatikan, dia lebih panjang khaf sofit dan ada kepalanya sini. Khaf sofit. Melech ya, ini raja. Raja nanti itu mem 400, lametnya berapa, and then ini adalah contoh gematrial. Gematria namanya ya, gematria. Oke, sudah terjawab itu? Coba saya ambil. Ada pertanyaan lain? Sudah terjawab Pak, terima kasih. Oke, kita sekali lagi ya, saya anggap teman-teman sudah familiar dengan alphabetical Hebrew ya, sudah familiar sekali dengan alphabetical. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini cara belajar bahasa Ibrani. Cara bahasa Ibrani itu, cara untuk setelah kita belajar alphabetical dengan Nikut, ada satu teori menurut saya ini penting sekali.
Oke, ada 10 ya. Ya. Oke, ini wait a minute. Oke. Ini harus dihafal. Saya gedein dulu ya. Oke. Nah. Besar ya. Oke. Ani anak. Anak ya, alef. Nun dengan ana. Ini khet, ini apa namanya? Sefa, anak. Anak. Sebentar ya. Saya sekali lagi saya sebentar ya. Saya akan Ani sebentar ya, saya akan mute lagi sebentar sebenarnya supaya yang lain tidak terganggu. Atta. Sorry. Oke, jelas nggak saya tulisnya agak jelas ya? Saya sengaja buat begini, ini susunannya ya. Kalau saya bilang ini adalah wait. Saya saya merge dulu, sebentar ya, sorry. And then ini adalah first persons. Sorry. First persons, ini adalah second persons. Ini adalah saya buat begini ya. First persons, second persons, and third persons. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu adalah saya. Orang kedua itu adalah kamu. Orang ketiga adalah dia. Yang saya sengaja buat seperti gini susunannya karena lebih gampang kita mengingat. Bagi orang Indonesia jarang sekali kita sudah diajarkan first, second, and third person. Ingat, first person. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, orang pertama. Karena di bahasa Ibrani itu menganut
bahasa gender, maka dia berpengaruh ya, berbeda antara gender kalau dia laki-laki dan perempuan. Oke, gender itu namanya min. Oh. Gender dalam bahasa Ibrani namanya min. Mem, yod, sama nun sofik. Min. Gender ya, ada dua gender. Nah, ini dua, nun dengan sefa di awal, bacanya ne. Kof dengan e, ke. Nekeva. Ini adalah feminin. Ya, nekeva. Begini spellingnya dia. Nun, kof, vet, sama he. Gender kemudian yang kedua adalah zahar. Zain, khaf dengan res. Zahar. Ini adalah maskulin. Ya. Maskulin. Nah, di first person, orang pertama itu gender zahar dengan nekeva sama. Ini ani dan ini singular. Singular saya sendiri ya. Singular saya taruh begini mungkin. Singular zahar dan nekeva. Ya. Zahar dan nekeva. Singular orang pertama, singular zahar, zain ya, dan nekeva. Laki-laki dan perempuan. Siapa aja dia? Perempuan juga bisa bilang ani, saya. Ani Sapri. Oke, Ani Ayuningsi. Ani Luki, Ani Herman, Ani Talmid. Ya. Kemudian orang pertama itu ada pluralnya. Nah, ini plural garis miring zahar dan nekeva. Ya, ani adalah singular, zahar dan nekeva. Saya akan menggunakan terminologi Hebrew sini ya. Saya tidak akan menggunakan terminologi bahasa Inggris atau jadi kita membiasakan terminologi bahasa Ibrani. Nekeva. Ingat, orang pertama itu bisa zahar nekeva. Ada singular, ani, pluralnya adalah anahnu. Anahnu. Alef dengan a, nun dengan a, khet, sefa, anah, nun dengan ikut u, bunyi u, anahnu, ya, ani, ada 10 dia. Kemudian ada orang kedua, ata, kamu. Nah ini adalah singular, zahar, ya, singular zahar. Ini adalah singular dan ini adalah zahar, ya, maskulin. Ata, kamu laki-laki. Saya nggak bisa bilang gini, ayu, ata talmidah, nggak bisa bilang gitu. Karena ata ini hanya untuk laki-laki. Herman, ata talmid, ya baru bilang, oh itu baru tepat ya. Kamu pelajar, ata Herman, ya kayak gitu, ata. Singular zahar. Oke, kemudian sebenarnya kemudian atem. Atem ini adalah orang kedua, zahar tapi plural. Ya, plural. Atem talmidim, kalian pelajar-pelajar. Ya, ini adalah tapi ini laki-laki semua ya. Kalian laki-laki semua. Kemudian ada second personnya nekeva, ya. Ad. Ayuningsi ad talmidah, itu ya. Kamu pelajar dan segitu ya. Ad. Morah, kamu guru perempuan, ya begitu. Pluralnya ada aten. Kemudian orang ketiga ini adalah nekeva. Nekeva, singular, kemudian nekeva. Singular nekeva.
singular nekeva. Kemudian ini adalah plural nekeva. Aten, alef dengan a, taf dengan e, t sama nun. Aten nun sofit. Coba lihat sekali lagi, perhatikan nun sofit, coba lihat panjang ya, lebih panjang kakinya. Semua sofit lebih panjang kecuali mem. Nah ini di aten, ini mem. Ini sofit. Ya, aten. Alright, kemudian ada orang sekarang orang ketiga. Orang ketiga ini adalah orang ketiga zahar singular. Ya, zahar singular. Kemudian ini adalah zahar plural. Hem, mereka ya. Mereka laki-laki doang ini ya. Sorry. Kemudian he. He ini adalah singular nekeva. Singular nekeva. Kemudian ini adalah plural nekeva. Coba. Singular gini, yahid. Sorry. Kalian harus apa nih? Yahid. Ini singular. Yod dengan a, ya, khet dengan i sama yodnya ini ya, dalet, yahid. Itu singular. Plural, rabim. Res dengan a, ra, b dengan i, sama yod ya, bi. Ini mem, rabim. Ya. Ini penting sekali, ini dasar sekali untuk istilah terminologi Hebrew yang setiap orang belajar Hebrew harus tahu terminologi. Min, gender, nekeva, feminim, zahar adalah maskulin ya. Kemudian yahid singular, rabim plural. You have to know this. Ini adalah terminologi. Ini penting sekali ini, 10 ini. Dia 10 ya. Bagi orang yang pelajar bahasa Arab ini gampang sekali. Ani sama dengan bahasa Arab. Anahnu, atam, atem, antum ya. Ya, ata sama dan semua dan segala macam. Oke. Lain kali saya harus matikan ininya. Banyak yang try to masuk tadi harus masuk ke waiting roomnya. Anyway, yahid rabim ya. Ini yang penting sekali diketahui sebelum mempelajari bahasa Ibrani. Ini langkah pertama. Setelah kita alfabetikal, berikutnya adalah kemudian ini adalah kata ganti orang. You have to memorize those. Very important. Very important. Nanti kalau kalian tidak bagus di sini, ya, kalian akan mengalami kesulitan memahami bahasa Ibrani. Ini adalah your turning point. This is what we call turning point how to learn Hebrew. Ini setelah alphabetical, kemudian nikut itu for the moment ya, for the time being aja itu. Nanti lama-lama kalian juga tidak usah pakai nikut karena sudah teori. Oke. Ini yang dua ini. Kemudian gender ini harus kalian tahu. Nekeva sama zahar, yahid sama rabim. Ya. Jadi itu penting sekali. Nah, kalian sudah bisa bahasa Ibrani sekarang. Ani sapri. Ani tulisannya sapri gitu pakai gini. Saya juga baru tahu tulisannya harus begini ya. Sapri ya, ani sapri. Sapri. Oke. Ani husada. Husada. Bisa pakai he, bisa pakai alef. Ingat, di setiap akhirnya tidak nikut ya, husada. I don't know how to husada bagaimana nulis pakai namanya husada karena ini bukan bahasa Ibrani ya. Ya, kalau saya lebih condong pakai alef. Husada.
Karena Kita juga pakai alif biasanya, Pak. Ken, Yofi, itu ada Ken. Kalau pakai he itu lebih ke gender nekeva dia. Ya, ibu sadar. Oke, Yofi, itu dah. Oke, sudah ada nih. Sandy and Andrani ya, that's good. Sandy Andrani kan. Novi. Novi, itu dia. No. Ada nggak aku mau tanya? Sebentar ya, Novi. Itu Novi, gitu Novi. Namamu siapa yang bertanya? Saya Legend. Legend. Ini dia pakai Seva. Jen pakai ya, karena Gmail itu tidak ada, itu dia bilang ya, J itu tidak ada ya, maka kasih pakai apostrof. Legend. Ini nun sama dalet. Legend. Oke, ini legend. Ingat ada apostrof. Ada apostrof ya. Aku mau tanya Pak. Silakan. Tentang yang itu, yang baris kedua ahni itu kok aneh. Ahnya kok bisa dibaca? Iya, yang mana? Ini yang Atta. baris kedua ahni. Iya ini karena ini kan huruf kan ada suaranya kan. He itu. Yang ini lebih bawah. Yang mana? Ini. Yang ininya. Yang mana? Empat baris di atas itu. 1, 2, 3, 4. Ini. Ini dua baris lagi. Ke bawah 1, 2. Ini. Bukan yang tadi ahni itu yang pakai ahni. Yang mana? Yang itu ya. Ada yang bisa bantu saya? Pertanyaannya dia. Itu A-nya kok di depan tapi bisa dibaca A. Oh iya, karena dia ada nikutnya. Ini dia. Kan sudah dihafal ini kan gini kan. Ani. Oh. Ya, Ani. Kalau orang sudah belajar Hebrew ini sudah tahu tulisannya Ani. Nggak usah ditaruh nikut juga udah tahu Ani. Kan ini kan ingat nikut itu di Israel itu tidak ada satu tulisan di koran atau di majalah atau di media di mana aja di mana-mana Anda tidak akan pernah melihat nikut. Yang ada nikut itu di dalam tulisan-tulisan suci saja. Why? Kenapa? To avoid a mistake, untuk menghindari kesalahan-kesalahan ucapan. Makanya dia ditaruh nikut ya. Otherwise no nikut. Oke, itu yang paling penting diketahui ya. Satu, kemudian ini ani, anahnu, ata, atem, aten, hu, hem, hi, hem. Very important. Let me tell you something. This is very important. Anda mau sukses belajar bahasa Ibrani, kalau nggak hafal ini, forget about it. It's a very important. Orang pertama ya, ingat. Orang pertama, ani, anahnu. Ani singular, plural, dan ini. Ada pertanyaan, sorry sir, I have to leave in again. Okay, Willy Putra. Okay, alright. Oke, ini semua harus diingat ini ya. Kemudian tadi istilah tadi itu gender. Ya, setelah ini adalah, dan ingat ini ini hanya bisa menjadi subjek. Ya. Semoga teman-teman mengerti apa itu subjek itu. Ini hanya dalam posisi subjek. Nanti kalau dia berubah menjadi objek, berbeda pula lagi dia. Kalau ani ini gantinya yod. Kalau anahnu gantinya nu. Kalau ata, kha. Nanti saya jelasin ini gimana ya. Kemudian atem, tem. Kemudian at itu menjadi ya. Sorry, mana dia? Where? This one ya. Kemudian aten, ten. Kemudian hu menjadi o. Ya.
Kemudian hem jadi hem. And then he menjadi ah. Iya. Jadi kemudian hand jadi hand ya. Oke, let's make sure. Saya sebelum itu kita. Oke, inu kha tem ya tem. Oh sorry ini salah saya. Sorry ini hem. I'm sorry, that's why. Ini hem ya. Jelas nggak kelihatan ini? Inilah subjek. Kalau dia ini jadi 20 ya, jadi 20. Kalian harus tahu ini 20 ini. Ini saat ani, anah, nu, ata, atem, at, aten, hu, hem, hi, sama hen. Nah, ini adalah subjek. Kalau dia objek, ya. Kalau dia objek seperti begini, contoh misalkan ya, objek atau kepemilikan, kepemilikan ya. Kepemilikan. Bagaimana? Coba misalkan gitu. Rumah itu kan bait ya. Baik. Kalau rumah saya itu tidak bisa bilang bait ani. Ini kan bisa di bahasa Indonesia kan bait rumah ani saya kan. Bait ani salah ya, maka dia ditaruh huruf yod di akhirannya. Maka bunyinya menjadi baiti. Ya, itu dia. Saya tulis ini merah. And then I have to put this one red. Ya, and make it bigger a little bit. Bait. Kemudian ain, mata. Ya, mata, ain. Ya, mataku atau matamu ya, matamu tergantung siapa dulu, kamu siapa ya, ain kha, pakai khaf sama bunyi kha. Nah, ini dia kan ata, ini kan mata dia ata ini matamu, kamu. Nah ini non sofit tadi ain, dia sudah tidak menjadi sofit di sini, maka dia harus berubah. Karena dia bukan dalam kondisi, dalam posisi sofit lagi, maka dia berubah menjadi kembali huruf biasa. Ain kha, your eyes. Ain khem, ya. Coba lihat kalau matamu tapi munya itu perempuan, coba lihat kata. Ini aineh. Nah, kemudian di sini aineh. Ya. Matanya dia laki-laki. Ini dia, who, I know. Kemudian ini berubah ya, karena ini bunyi O. Sampai dengan I know, matanya. Kalau matanya dia perempuan, maka dia ditaruh seperti ini. Ini dia. Ini kan ya, ini kan maka misalkan baita. Hey. Kemudian ingat ini, ikut A-nya ini ingat ya. Ya, baitah. Rumahnya dia. Tapi dianya siapa? Dianya adalah adalah perempuan. Baita fi Cingkareng ya. Baita B Jakarta. Baiti B Jakarta. Rumahku di Jakarta. It is a very important. Please memorize those good because this is very important. Sekali lagi, ani, alef dengan nun dengan ini, ani,
Anahnu, alif nun, khen, nun dengan u, anahnu. Ya, plural dari orang pertama tunggal, kami. Ata, atem, at, aten, hu, hem, hi, hen. Ada pertanyaan sampai di situ? Any questions? I'm going to unmute everybody. Okay, any questions? I know some of you are still confusing because of the alphabetical issue, ya. Karena saya menganggap kalian sudah familiar dengan alphabetical. Jadi saya tidak terlalu Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Bebakasya. Silakan. Yang bentuk kedua itu kan ada atem. Itu kan maskulin ya, Pak? Iya, betul sekali ya. Bilang zahar, jangan bilang masuk. Zahar plural ya, rabim sebenarnya. Iya, betul. Itu adalah pluralnya ata. Kalau aten itu pluralnya at. Kalau kalau hem itu pluralnya hu. Kemudian kalau hen itu ada pluralnya hi. Nah, jadi cara menghafal itu ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Try that way. I think it sound better. Lebih bagus kelihatannya. Jadi ingat orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian jangan lupa ini ya, ini adalah subjek toh, dalam posisi subjek. Ini objeknya. It's very important ini. Ini nanti Hebrew itu kalau sudah jadi objek, dia berubah. Saya memukul kamu. Saya nggak bisa bilang, ini pukul ata. Nggak boleh gitu. Dia harus berubah dia ya. I love you misalkan. Ini oheb otak. Kayak gitu ya. Tidak boleh menggunakan ata lagi. Karena ata ini hanya subjek. Remember that. Ini ya, yang begini ini, yang di atas ini hanya dalam kondisinya, dalam kondisi subjek saja. At all. And then dia bisa berubah menjadi objek. Kan saya bisa jadi objek. Saya dipukul sama si Rudy gitu. Saya kan jadi objek di situ. Dan dia tidak bisa menjadi ani lagi, ya. Dan seterusnya. Clear nggak sampai di situ? Clear. Okay, and then kita ini nanti ya. Ini minta ke saya ini ya. Ini cara belajar membaca. Okay, so let me see. Ayu, can you read this one please? Ayu. Iya. Nah, ini Seva di awal ya. Ya. Nomor berapa? Ini ada di depan namanya. Oh, saya share. Can you read my screen? Ayu. Iya. Oke. Bisa. Please. Nomor berapa? Ini nomor 31. Pera. Ini Bereshit. Yofi, Bereshit ya. Bereshit. Bara. Yofi. Nah, terus. Nah, ini E ini E. Elohim. Et. Hashamayim. Terus. Bet. And Behak. BHR ya, oke. Makanya saya menganggap kalian alphabeticals no problem. Suppose not to help ya. Ini tadi udah. Jadi dengan berjalannya waktu ya sering melihat-lihat. Oke, thank you very much. Todaraba, Kiriatova, bacaannya bagus sekali. Ini adalah ayat pertama di Perjanjian Lama. Bereshit ya, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Dan seterusnya. Haaretz. Siapa yang mau baca? Husagan mau baca? Boleh. Bepakasa nomor 35. Nomor 35. Iya. Haaretz haita tohu
Wabohu. Iya, lu remember, that's it. Ya, itulah perbedaan klasik dengan modern. Ini vav ini di klasik dia dibaca wow. Dan remember, di klasik juga dia dibaca vav. Masih bisa dibaca vav. Ya. Ini kalau ini sama dengan wow dalam bahasa Arab ya. Oke, bebas terus. Wabohu. Wahoshekh. Al. Bnei. Lehum. Waruah. Elohim. Merahafet. Al. Bnei. Hammayim. Oke, it's very classic. Dan dia khususnya ketahuan dia belajar klasik banget. You see, you don't see many different between classical and modern, ya. Jadi orang yang belajar Hebrew modern itu gampang sekali dia akan pelajari klasik. Justru kalau hanya orang berfokus dengan klasik, nanti dia susah adjust di modern. Oke, ini perhatikan ain, ya. Ini berubah di klasik dia ini ain agak dalam sedikit, tapi di modern dia sudah tidak berbeda dengan alef. That was the difference between. Jadi ada perbedaan teknikal saja, ya. Bagi teman-teman yang hanya ingin mempelajari biblical, you will never get the modern. Tapi kalau Anda belajar modern, lu pasti dapat biblical. Oke, toda, kiriatova, toda metsuyan, bacaannya bagus sekali. Oke, itu yang saya anggap teman-teman sudah selesai masalah alphabetical. Yang sekarang ini adalah kita masuk ke sedikit tentang grammatical dan terminologinya ya. Jangan lupa ya. Min itu adalah gender. Mem, yod, nun. Kemudian nekeva atau zahar ya, ini adalah maskulin. And please, kalau kalian ada pertanyaan, coba jangan bilang dengan saya maskulin sama feminin. Try to say, coba katakan nekeva sama zahar. Kalau dia singular, bilang yahid. Kalau dia plural, bilang rabin. Ya, karena ini penting sekali. Yahid. Termin yahid sama rabin. Barur, ya itu kata orang Israel. Barur, ya barur ini adalah jelas. Barur, clear. Iya. Ken, barur, ya barur, clear ya. Oke, beautiful. Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjutin ke Oke, saya memperkenalkan buku ini. Ini buku, it's a beautiful book. Buku ini luar biasa sekali. Namanya Brandeis Modern Hebrew. Okay, let me show you what is that. Google. Brandeis Modern Hebrew. Bagi nanti orang mau ini, ini adalah buku, menurut saya buku bagus sekali ya, tapi agak sedikit mahal, tapi nanti kalian bisa hubungin saya, dapat versi yang bagus lah. Ini adalah buku ini adalah buku bestseller. Menurut di Amerika ini adalah buku yang satu-satunya dipakai di seluruh universitas. It's a little bit expensive ya. Ya, dia brand new itu $98. Brandeis ya. Ini yang saya pakai ini luar biasa, ini buku luar biasa sekali ya. Wah, ini dia bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Nah, coba kita mulai masuk. Oke, kita masuk ke topik Shemi. Nah ini nama saya. Shem itu adalah nama ya, coba lihat ini, Shem. Kan dia tidak bisa bilang Shem Ani kan? Nah, itulah tadi saya bicara tentang subjek dan objek tadi. Ani itu pakai yod. Ya, Shemnu, Baitnu, Elohenu, ya.
Baikha, baikhem. Semi Sapri. Semi Ayu. Semi Sandy. Semi Edwin. Ya, itulah dia. Shem dari kata Shin dan Mem Sofil. Shem. Oh well, sebelum saya lupa. Oke, ada pertanyaan kemarin bagus sekali ya. Dia bilang, Pak, kenapa huruf Sofil itu cuma 5? Gitu. That's a very good question. Ya, saya itu hanya bisa menjawab ya, karena saya adalah orang linguistik. Saya tidak ingin kenapa bukan 6, 7, 8 ya. Jadi setiap 5 huruf yang ada sofitnya itu dia punya penjelasan sendiri. Dia kaitannya ke gematrial dan sedikit lebih religius ya, lebih theological ya. I cannot explain to you, I cannot answer that. It's too long. Membahas itu pembahasan sendiri ya. Jadi just accept it for the moment. Jadi terima aja untuk sementara. Sof itu hanya 5. Ya. Oke. Oke, Shem. Kemudian Hashem. Ya. He itu dalam bahasa Ibrani, he itu adalah the definite. Ingat itu. Huruf he itu he itu adalah the. Habai, ya, the house. Ya. Hayat, the hand, yad. Misalkan yad itu tangan, ya. Kalau ditaruh he, hayat itu adalah the hand, tangan yang ini. Ya, itulah dia. Dan. Sorry. Yad. Oke. Semi sapi. Ya, Semo namanya dia tadi ya, Semo, Sema dan seterusnya. Semnu nama kami dan seterusnya. Shem. Kemudian Hashem, the name ya, itulah salah satu nama gods in biblical ya, di dalam kitab suci ini. Hashem itu juga God's name. The name ya, nama yang itu, nama yang ini. Itu maksudnya ya. Kemudian Shemot. Nah, ini adalah plural ya. Ini adalah plural dari Shem. Ini adalah plural dari Shem. Hashem. Shemot. Ya, ini Sefa di awal ya. Shemot. Itu adalah pluralnya, rabimnya Shem. Nama-nama. Ya, ini juga ada judul dari kitab kedua Exodus ya, Keluaran. Ya, kenapa berbeda kok judulnya kalau dalam bahasa Ibrani Shemot tapi dia diterjemahkan Keluaran? Well, that's another explanation ya. Karena judul dalam bahasa Ibrani itu diambil dari kata pertama, bukan konten ya. Kalau orang Barat, orang Indonesia ngambil satu judul lagu kan bukan dari kata pertama ya, isinya, ya, itulah Keluaran ya. Ini kan menceritakan tentang keluaran Bani Israel dari Mesir ya, Shemot. Tapi ingat, Shemot itu adalah plural, rabim dari kata Shem. Ya, ada juga Shem namanya anaknya Noah ya. Ada juga Semi nama saya, tapi dia Semitik. Ya, Semi. Oke, dan kita di sini adalah Shen, Yishin, Mem, Yod. Oke, siapa yang mau baca ini? Targil Alef, latihan pertama. Targil, ingat. Targil, Taf, Res, Gimel, Yod, Lamet. Targil, ini dia kan? Tidak mau mereka taruh 1, 2, 3, 4. Mereka taruh Alef. Itu 1 itu ya. Targil Alef. Oke, Edwin mau baca nggak Edwin? Pak Galaksi mungkin mau baca. Pak Galaksi ini. Pak, siapa yang mau baca? Ada yang ingin baca? Zulfikar? Zulfikar. Ya? Ini huruf apa ya Pak? Huruf yang 3 di bawah. Iya. Oh ini iya. huruf Yod, iya. Iya.
Ini ikut apa ini? A. Iya, jadi bacanya? Iya. Iya, Yofi. Nah, terus? I. I, terus? Y. Yofi, terus? O. Nah, enggak, ini iot dengan O. O. Iyo. Yo. Ya, terus ini ya. U. Yo, terus? Iya. Terus? E. Yo. Terus? Yo ya. Iya, betul. E. Y. Iya, ya. Kemudian ini mati atau bisa dibaca Y. Seva. Y, ya Seva. Y. Seva. Ken, Yofi, sudah. Farel, bebas Farel. Baris kedua Farel. Ya. Lo. Sorry. Ini huruf lamet ini. Lo. Ada titiknya di bawah. Li. Terus Farel. I'm asking Farel to read. Farel. Okay. Lo. That's Lee. Li. Yeah. Lo. Lo. Terus Shoshi. Yofi. Ya. Moshi. Yofi. Terus Shem. Sam. Yam. Terus Shemesh. Sam ya. Sun ya, matahari. Sham. Sun. Mesh. Mesh. Ya, mesh. Yofi. Todaraba ya. Arti wow, wonderful ya. Baik, ini ada tulisan ikut. Ini namanya tulisan tangan ini. Jadi ingat, ini hanya dibaca dan diketik saja, tidak ditulis pakai tangan. Orang Israel kalau nulis itu tidak pakai gitu tidak ya. Orang Israel itu pakai namanya kursif. Kursif itu seperti gini ya. Let me Akrega. Ini dia. Ini dia. Misalkan Ani Talmid. Nah, ini tulisan tangan seperti gini nih ya. Nantilah kalau belajar ini, jangan sekarang dulu. Ini adalah semua tulisan tangan di Israel tidak ada pakai yang gini. Ini dia seperti gini pun. Nanti nanti saya kasih ada caranya, mudah kok, itu mudah. Yang penting kalian pertama jangan confuse dengan alfabetikalnya dulu ya. Alphabetical is very important. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai ketemu minggu depan. Praktek sebentar. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita? Any questions? Mau nanya, Pak. Silakan. Kenapa di Ibrani ada dua macam huruf ya, huruf cetak dan huruf tulis, ada perbedaan? Wah, ya, that's a very good question. Wow, ya. Jadi gini, sekali lagi ya. Ingat sejarah bahasa Ibrani, tulisan Ibrani itu dianggap suci. Jadi mereka tidak ingin tulisan itu menjadi kotor atau menjadi seperti najis lah kalau bahasa Indonesia. Sehingga dibuatkan satu cara untuk to avoid kesucian gitu. Jangan kan gitu ya. Bahasa modern Ibrani itu ya, waktu dia dilahirkan kembali pada abad 1921 ya, itu ditentang oleh para ahli-ahli agama yang menyatakan tidak boleh dia dihidupkan lagi. Dia hanya
bahasa berkomunikasi dengan Tuhan, dan bahasa di dalam sinagog, dalam baca-bacaan suci saja, ya, itu ditentang. Begitu juga dalam tulisan diciptakan, dan dia punya sejarah sendiri, ya. Yang paling penting itu adalah bagaimana how to avoid menjaga kesuciannya itu dasar pemikiran orang Yahudi sehingga mereka tulis dalam tulisan tangan. Tapi itu obviously ya, di mana-mana tulisan tangan itu selalu berbeda dengan tulisan cetak. Ya, itu ide dasarnya, itu ide awalnya kenapa timbul tulisan tangan. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh, sebentar dulu, Mas. Wow, sudah masih yang datang masih. Iya, sebenarnya ada yang banyak yang. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang bisa saya barangkali bisa saya jawab? Ini sebentar. Ada pertanyaan satu. Siapa ada? Ika. Vika, saya nggak bisa baca chattingnya, bisa di itu aja, bisa ngomong aja. Iya, tadi udah nanya, Pak. Makasih. Oh, sudah, oke. Iya, terima kasih. Oke, dan kalau tidak ada, kita akhiri sampai ketemu minggu depan, ya. Oke, nggak ada lagi? Ada nggak mau tanya? Silakan. Itu kok ketik kok yang asli itu pakai yang tulis yang ketik. Nanti kamu belajar itu deh. Sekarang konsentrasi. Nanti saya punya catatan seperti ini. Saya nanti punya catatan. Share. Just one second. Nanti saya juga punya catatan seperti. Nah, nanti saya juga punya catatan seperti ini, ya. Tapi kalian hanya belajar tulisan kursifnya, ya. Segini. Nanti hanya kursif aja. Jadi kalian sudah belajar nulis alef pakai tulisan kursif itu, namanya katifiyat. Itu ada caranya juga, ya. Namanya katifiyat, tulisan tangan. Ya, tulisan tangan. Ini namanya ya tulisan katif. Iya, itu tangan, ya. Katif itu tulisan. Katif. Oke. Nanti ada tabelnya, nanti saya akan share nanti waktu. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan, ya.